Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kebijakan publik dalam anggaran pemerintahan daerah. Kelompok 2 beranggotakan 6 anggota. Yang pertama yaitu Izani Raudia, yang kedua Muhammad Hilman, yang ketiga Muhammad Rafli Diaherdian, yang keempat Muhammad Gali, yang kelima Maulana Altaf, dan yang keenam yang terakhir yaitu Risma Ayu Margina. Apabila berbicara mengenai kebijakan publik dalam anggaran pemerintahan daerah, pada dasarnya anggaran pendapatan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD berkaitan dengan penganggaran daerah yang dikenal dengan proses penyusunan rencana keuangan, pendapatan, dan pembiayaan untuk kemudian dialokasikan ke masing-masing kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kemudian terdapat 5 hal yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan kebijakan publik. Yang pertama yaitu tujuan atau kegiatan yang berorientasi. Tujuan itu haruslah menjadi perhatian atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, yaitu kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. Kemudian yang ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata atau apa yang pemerintah katakan atau apa yang pemerintah kerjakan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuk yang positif. Kemudian didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Berbicara mengenai kebijakan, kebijakan itu berbeda dengan keputusan. Paling tidak ada 3 hal yang mendasar, yaitu perbedaan antara kebijakan dan keputusan. Yang pertama yaitu ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar daripada keputusan. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap keputusan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran. Nah, maksud penelusuran ini yaitu interaksi yang berlangsung di antara begitu banyak individu, kelompok, dan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ayu Margina akan memaparkan materi selanjutnya mengenai pengertian anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyeratkan bahwa APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, APBD ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan dijalankan berdasar pada tujuan bernegara dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah juga sebagai bagian dari rencana keuangan tahunan dan menjadi instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, di mana anggaran daerah inilah yang nantinya digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, APBD juga sebagai pedoman untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang secara terencana. APBD dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan yang multifungsi, yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi APBD dapat berjalan secara optimal, maka dalam sistem anggaran dan pencatatan
Atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis atau sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan hal tersebut, maka tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik, yang transparan dan akuntabel. Sementara pengelolaan tersebut pastinya membutuhkan pegawai yang berkompeten di bidangnya. Artinya, dalam implementasi penyusunan APBD membutuhkan sumber daya mendukung atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. APBD memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Otonomi daerah merupakan wujud nyata untuk mendukung terselenggaranya good governance. Good governance itu sendiri adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik. Fungsi dan prinsip anggaran daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara fungsi APBD. Ada beberapa poin yang harus kita bahas. Ada 6 poin. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, keempat fungsi alokasi, kelima fungsi distribusi, dan keenam fungsi stabilisasi. Pertama adalah fungsi otorisasi. Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tertentu. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Yang kelima adalah fungsi distribusi. Anggaran daerah harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam ataupun yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Anggaran daerah harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian dalam suatu daerah. Dari 6 pokok dan fungsi tersebut, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa anggaran daerah memiliki banyak fungsi, dan ketika fungsi itu berjalan dengan baik, maka perekonomian ataupun stabilisasi anggaran ataupun APBD di setiap daerah itu akan berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya akan membahas soal prinsip-prinsip dasar ataupun asas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah. Nah, untuk hal ini juga berlaku untuk pengelolaan anggaran negara. Nah, itu juga tercantum dalam bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Asas yang pertama yaitu asas kesatuan. Di sini menghendakinya agar semua pendapatan dan belanja negara ataupun daerah itu disajikan dalam satu dokumen anggaran saja. Yang kedua adalah universalitas. Dalam asas ini diharuskannya setiap transaksi keuangan itu ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Kemudian yang ketiga itu adanya asas tahunan. Di sini dibatasinya masa berlaku anggaran untuk suatu tahun tertentu gitu, jadi ada batasnya lah. Kemudian ada asas
spesialitas gitu. Nah, dalam asas ini diwajibkannya kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas untuk apanya gitu. Kemudian yang kelima, akrual. Nah, dalam asas ini adalah dikehendakinya anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima meskipun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Kemudian yang keenam itu adalah kas. Nah, dalam asas kas ini adalah dikehendakinya anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari kas dari kas daerah atau negara itu. Dalam ketentuan ini juga mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 juga 16 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan selambat-lambatnya hanya dalam kurun waktu 5 tahun gitu. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas itu sendiri gitu. Di sini saya akan mencoba memaparkan penjelasan mengenai studi kasus implementasi kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pendidikan gratis dikenal dengan program pendidikan rakyat atau PRORIDA, yang mana program tersebut memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan layanan pendidikan kepada siswa pada tingkat pendidikan atas, menengah atas, bagi warga masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, untuk melihat suksesnya pada tataran implementasi, perlu adanya payung hukum sebagai dasar pelaksanaan, sumber anggaran yang jelas, dan desain rumusan kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat, serta mekanisme pelaksanaannya yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Kemudian penjelasan mengenai payung hukum. Secara konstitusional, bahwa program pendidikan gratis dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang mana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam arti upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dasar ide atau konsep pemerintah Provinsi Gorontalo. Payung hukumnya jelas, secara konstitusional menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan gratis bagi warga masyarakat. Guna mendukung terwujudnya program unggulan daerah tentang pengembangan sumber daya manusia dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan gratis, telah dirumuskan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan untuk rakyat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Dali mengenai studi kasus implementasi kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Gorontalo. Yang kedua, adanya sumber anggaran. Anggaran adalah hal yang strategis dalam menyusun suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan perkiraan biaya termasuk program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Merumuskan sebuah kebijakan harus diikuti oleh sumber anggaran yang jelas dan pasti. Merumuskan sebuah kebijakan sampai dengan tataran implementasinya secara realistis diikuti oleh anggaran sebagai sumber pembiayaan. Perumusan kebijakan pendidikan gratis tersebut melalui tahapan panjang termasuk pembahasan melalui DPRD Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah telah menetapkan total anggaran operasional sekolah sebesar
Rp34.106.400.000. Sumber dari dana alokasi umum atau DAU. Anggaran ini untuk biaya operasional satuan pendidikan SMA atau MA se-Provinsi Gorontalo tahun 2012, bantuan hibah penyelenggaraan pendidikan gratis bagi sekolah jenjang pendidikan menengah atas dengan jumlah siswa 32.843 orang, tersebar ada 113 sekolah yang ada di kabupaten atau kota Provinsi Gorontalo. Yang ketiga ada desain kebijakan pendidikan gratis. Desain kebijakan pendidikan gratis ini adalah program pendidikan yang membebaskan peserta didik, orang tua, atau walinya dari pungutan biaya operasional pada satuan pendidikan menengah atas. Desain kebijakan ini lebih dikenal dengan program pendidikan untuk rakyat atau PRODIRA. Dengan demikian, desain program kebijakan pendidikan gratis oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dirumuskan secara sengaja oleh aktor pejabat politik atau para aktor yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan masalah menjadi perhatian bersama, yakni tentang pendidikan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Kebijakan pendidikan gratis ini dikenal dengan Program Pendidikan Rakyat atau PRODIRA, bertujuan menyediakan layanan pendidikan kepada siswa pada tingkat pendidikan menengah atas bagi warga masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu, untuk mencapai ke jenjang lebih tinggi itu, maka perlu adanya kebijakan publik secara substantif dan prosedural, serta lainnya yang sifatnya distributif dalam pengalokasian pelayanan atau manfaat bagi masyarakat. Desain kebijakan pendidikan gratis dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilahirkan oleh lembaga pemerintah adalah aturan tertulis, merupakan keputusan formal bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dan paparkan mengenai kebijakan publik dalam anggaran pemerintah daerah. Kami menarik kesimpulan, yakni kebijakan publik identik dengan regulasi atau aturan atau dapat diartikan sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dipahami secara utuh dan benar. Kebijakan publik diawali dengan adanya isu yang menyangkut kepentingan bersama, di mana dipandang perlu untuk diatur melalui formulasi kebijakan dan disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik. Apakah menjadi undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden, termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, maka harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Cukup sekian yang dapat kelompok 2 paparkan dan sampaikan mengenai pembahasan kebijakan publik dalam anggaran pemerintah daerah. Kami memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.